sambil coba-coba cari lowongan kerjaan di tengah pandemi. Waktu itu Melisa lulus 2020 bulan Juli. Melisa yudisium bulan Juli. 3 bulan pandemi ya. Betul. Jadi sambil ngebut skripsi selesai sambil nyari-nyari lowongan kerja seperti itu. Dan untungnya sebelum Melisa lulus yudisium sudah selesai tahap rekrutmen di Danone. Jadi pas yudisium Melisa pas bulan depannya ke Jakarta kerja di Danone. Halo sahabat sehat, apa kabar? Semoga sehat walafiat selalu. Saya Prof. Ardin akan melanjutkan 2 episode sebelumnya ngobrolan kita dengan Kak Melisa SGZ yang kini sudah menjadi salah seorang manajer di Danone yang disebut dengan Danone Nutrisia. Apa jabatannya? Nanti kita obrolin ya. Dan apa yang dia lakukan? Kepoin terus ya. Nanti kita akan berbagi. Dan ini penting loh, apalagi buat teman-teman yang punya niat. Kalau masuk kerja swasta gimana ya nanti bisa jadi manajer? Apa yang saya harus persiapkan? Dan apa yang harus ditunjukkan dalam arti kinerja dalam kesehariannya? Oke sahabat sehat, ini sudah hadir kembali di depan saya Kak Melisa SGZ. Apa kabar Kak Mel? Luar biasa. Wah luar biasa ya. Prof, saya dengar kabar baik. Luar biasa terus selalu saya. Saya dengar baru saja dapat promosi ya. Udah jadi manajer, boleh cerita sedikit di jabatan apa manajernya? Ya, puji Tuhan ya Prof ya, mendapatkan kesempatan dipercaya oleh rekan-rekan di Danone sebagai Medical Affairs Manager. Medical Affairs Manager. Okay. Itu under tim Healthcare Nutrition. Healthcare Nutrition. Betul. Boleh cerita sedikit Mel, apa aja sih tugas-tugas seseorang yang menjabat di bidang Medical Affairs tadi? Ya, jadi kalau di Danone sebagai perusahaan yang sangat memperhatikan kesehatan ya Prof ya, dan apa yang dikomunikasikan harus sesuai dengan keilmuan kesehatan dan regulasi. Tentunya pasti regulasi. Nah, dan di Melisa termasuk bertanggung jawab untuk komunikasi secara saintifik seperti itu. Semua komunikasi saintifik termasuk membuat iklan, termasuk komunikasi ke awam, komunikasi ke tenaga kesehatan, semuanya harus berbasis saintifik dan itu termasuk dalam ranah tanggung jawab Melisa. Namanya juga Medical Affairs ya Dok. Ya Prof, semua affairs di medical diurusin. Semua urusan terkait dengan medik dari produk yang dikembangkannya. Betul. Nah ini tentunya pasti nggak ujuk-ujuk ya. Pasti ada proses menuju dari suatu posisi yang diberikan kepercayaan kepada Melisa ya. Jadi awal karir masuk Danone dulu apa? Mungkin sebelumnya pernah di perusahaan lain? Belum, ini perusahaan pertama Melisa, ya. Betul. Jadi awal karir dulu itu seperti apa? Dan nanti saya juga ingin kepoin, kok bisa sih masuk di sana gitu ya? Sorry ya. Boleh Prof. Semoga dibagikan bisa berguna ya buat teman-teman yang Benar. mungkin ingin masuk nih di perusahaan swasta dari teman-teman gizi, tapi mungkin masih ragu-ragu dan khawatir gitu ya Prof ya. Itu. Oke, jadi bagaimana ceritanya dulu bisa tahu di sana ada kesempatan? Ya, jadi kalau dulu kan mungkin info-info lowongan kerja nggak sebanyak sekarang ya Prof ya. Waktu itu Melisa di akhir-akhir sambil ngurus skripsi kebetulan sambil coba-coba cari lowongan kerjaan di tengah pandemi. Waktu itu Melisa lulus 2020 bulan Juli. Melisa yudisium bulan Juli. 3 bulan pandemi ya. Betul. Jadi sambil ngebut skripsi selesai sambil nyari-nyari lowongan kerja seperti itu. Dan untungnya sebelum Melisa lulus yudisium sudah selesai tahap rekrutmen di Danone. Jadi pas yudisium Melisa pas bulan depannya ke Jakarta kerja di Danone gitu. Sempat tahu nggak Melisa terpilih satu orang dari seberapa banyak orang? Kalau di angkatannya Melisa ada 20-an orang. 20. Seingat saya kalau waktu tidak salah pendaftarnya 30 ribuan. 30 ribu dahsyat. 30 ribu ya. Jadi harapannya ini yang tips-tips yang Melisa share di sini bisa membantu teman-teman di seleksi ketat ini. Jadi, ya Prof ya. Setelah diterima kemudian diminta tugas apa atau diberi posisi seperti apa? Kalau Melisa kan masuk program manajemen trainee ya Prof. Manajemen trainee, kalau kita jelasin sedikit boleh, apa Melisa sih manajemen trainee ya? Jadi untuk manajemen trainee sesuai namanya training to be management gitu. Jadi harapkan teman-teman yang lulus dari program manajemen trainee ini akan menjadi manajer ke depannya. Jadi itu salah satu keuntungan ya. Jadi memang tadi seperti disebutkan Prof, dalam waktu cepat bisa menjadi manajer karena memang salah satu keuntungan dari program ini gitu. Tentunya nggak ujuk-ujuk jadi manajer ya, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Setiap 6 bulan sekali kami direview, dilihat kelayakannya untuk lanjut terus atau tidak gitu.
Dan mungkin yang Melisa suka adalah dari program ini adalah mentorshipnya bagus seperti itu ya Prof ya. Tadi kan Prof sempat cerita bahwa dalam leadership perlu nih mentor-mentor yang oke gitu. Jadi kami di Danone, kami manajemen trainee mendapatkan coach dan mentor gitu. Coachnya Melisa. Kalau boleh diberi satu tugas apa yang diberikan oleh perusahaan kepada Melisa waktu itu dan Melisa nganggap bisa diselesaikan dengan baik. Oke, kalau untuk spesifik Melisa mungkin ya Prof ya, karena yang lain kan beda-beda betul. Jadi kalau Melisa dulu bagian komunikasi saintifik. Jadi kebetulan Melisa mendapatkan tanggung jawab untuk mengumpulkan dengan para pakar, mengumpulkan para pakar dalam satu expert meeting, didiskusikan dan dari expert meeting keluar hasilnya, outputnya seperti itu. Baik. Dan tadi dibilang masih dalam proses skripsi ya. Betul. Kayaknya saya jadi tertarik ucapin terima kasih deh pada pembimbing skripsinya sekarang. Pastinya terima kasih banyak Mas Tony waktu itu membimbing Melisa di tengah skripsi. Mas Dr. Tony Arjuna lagi ternyata ya. Terima kasih Mas Tony. Sekarang ketua program studi dietitian. Betul. Ya. Oke, lanjut. Jadi setelah tadi selesai manajemen training, kemudian apalagi sebelum menjabat jadi manajer? Oke, jadi kalau di program manajemen trainee berapa lama itu? Programnya 3 tahun, 3 sampai 4 tahun gitu. Jadi belum selesai ternyata sudah lolos ya? Sebenarnya sudah selesai. 2,5 tahun. Jadi diharapkan di tahun ketiga, tahun keempat tuh menjadi manajer. Tapi puji Tuhan Melisa dapat lebih cepat gitu ya. Jadi hitungannya sudah selesai program MT-nya di 2,5 tahun itu. Tahu nggak aspek-aspek saja yang dinilai oleh pimpinan? Banyak ya Prof ya, tapi pastinya salah satunya leadership gitu ya Prof ya. Jadi seperti tadi kita habis sharing ya Prof, pentingnya untuk menajamkan kemampuan leadership, salah satunya nih dengan ikut Do You Lead ya Prof ya. Seperti itu tuh. Do You Lead lagi disebut ya. Iya dong, dulu Indonesian Young Food and Nutrition Leadership ya. Seperti itu. Kalau kemampuan komunikasi gimana? Oh pastinya sih Prof, dan sempat belajar juga di Do You Lead ya, bertemu teman-teman gizi dan pangan dan kesehatan. Jadi lebih terbiasa lah berkomunikasi dengan teman-teman dari jurusan kesehatan. Nah, komunikasi kan ada dua nih, karena di Indonesia komunikasi Indonesia, tapi ini kan perusahaan multinasional. Bahasa Inggris gimana penggunaannya? Betul, jadi memang salah satu yang diharapkan dari MT adalah kemampuan berbahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau dulu nih persyaratan waktu Melisa emang tidak disuruh melampirkan TOEFL atau apa, tapi selama seleksinya cukup seingat Melisa ada 4 sampai 5 tahapan seleksi memang menggunakan bahasa Inggris semuanya gitu. Jadi semua sudah. Kalau di kantor sehari-hari dengan atasan bahasa Inggris bilingual? Indonesia sih. Nanti kalau butuh bahasa Inggris karena kebetulan ada diberi kewenangan untuk kontak-kontak komunikasi dengan di headquarter. Kalau ada keperluan bisa Prof. Ya, berarti in English atau in French? Prancis? In English. In English ya. Bisa bahasa Prancis? Nggak bisa. Karena dalam bilang tuh headquartersnya di Prancis, betul. Ya. Tapi memang biasanya dipakai kalaupun orang globalnya sedang sharing itu menggunakan bahasa Inggris Prof. Oke. Jadi bisa dipahami. Saya jadi ingat ya, kalau nggak salah sebelum lulus saya dikenalkan oleh Pak Dr. Toto, dosen gizi UGM. Salam kalau Pak Toto ya, sudah menonton. kita memerlukan secara kompetitif MC untuk International Symposium Food and Nutrition Leadership. Nah, Pak Dr. Toto nyaranin saya, ini satu Melisa dari UGM yang pintar berbahasa Inggris untuk jadi MC, betul ya? Iya. Nah, di situ perkenalan pertama dengan Melisa. Yang diorganize oleh Pergizi Pangan Indonesia dan Lini Sehat itu saat pandemi tahun 2020 ya, betul. Menjelang lulus ya. Ya, menjelang lulus. Di situ kita buat International Symposium online. Kemudian dari situ ikut Do You Lead ya. Betul, Prof. Ya, di akhir tahun Desember Januari. Oke, luar biasa ya. Jadi yang penting lagi menurut saya, ada tips nggak sih dari Kak Melisa ini untuk kita bisa ketok tularkan? Anggap deh ini salah satu virus bagus ya. Saya tuh ingin virus-virus bagus ini ditularkan ke adik-adik yang lain atau sejawat yang lain. Baik itu yang sekarang masih berkutat dengan tahun pertamanya di kampus, tahun kedua. Tapi kalian harus siap-siap. Harus melihat jauh ke depan. Kak Mel silakan. Ada saran dan tips buat adik-adik kita. Ini saran dan mungkin yang mau berkarir juga gitu ya Prof ya. Jadi kebetulan Melisa dapat nih Prof bisikan dari HR-nya Danone gitu ya. Jadi ini info yang mungkin belum ada yang tahu di luar gitu ya. Terkini dari dalam ya. Betul. Jadi kalau mungkin ada sahabat sehat yang masih mahasiswa gitu dan kepingin nih coba kerja di Danone, internship-nya gitu ya. Danone sebentar lagi akan buka gitu untuk magangnya. Siap-siap CV yang bagus ya. Siap-siap CV yang bagus, betul. Dan untuk yang sudah fresh graduate gitu ya,
setahu Melisa nih akan buka juga program MT setelah beberapa tahun nggak ada gitu ya. Jadi teman-teman sahabat sehat bisa mempersiapkan di situ. Dan saran dari Melisa adalah mempersiapkan portfolio sebaik mungkin gitu. Jadi salah satu portfolio yang dilihat adalah pengalaman leadership gitu ya. Seberapa berdampak ketika menjadi leader, apa yang dikontribusikan. Jadi harapannya nggak cuma titelnya nih yang keren, ketua atau koordinator, tapi apa yang dikerjakan seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi siap-siap ya, ada chance kesempatan mengikuti jejak Kak Melisa. Siapa tahu kita bertemu di kantor nanti. Sampai jumpa, ditunggu. Baik, demikian tadi sahabat sehat obrolan kita dengan Kak Melisa, dan yang paling penting sebenarnya bahwa sesuatu itu ada yang bisa dipelajari, sesuatu menuju sesuatu posisi prestasi ada yang bisa dipelajari. Bahwa kita udah berupaya, tentunya juga ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan ya. Karena itu jangan lupa sambil berusaha juga berdoa. Mudah-mudahan semua berpihak pada adik-adik semua, sahabat sehat yang bercita-cita ingin bekerja di dunia swasta seperti Kak Melisa. Sekian, sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.